takut ada ulat. Tada! Hai semuanya, balik lagi di video aku. Jadi udah lama banget ya aku nggak bikin video dan upload di YouTube. Jadi hari ini mumpung ada waktu, aku mau bikin video lagi. Dan hari ini tuh pas ini masih pagi-pagi. Jadi kalau kalian yang penasaran kegiatan aku pagi ini apa, ikutin terus ya video aku sampai akhir. Jadi aku mau sarapan dulu. Ini tuh aku punya simpanan roti yang aku bikin sendiri loh teman-teman. Ini tuh baguette. Waktu itu aku nggak sempat bikin video, tapi ini aku bikin sendiri dan ini masih ada sisanya. Kayaknya udah lebih dari seminggu, tapi masih empuk sih. Jadi kita pakai aja ya. Nih, ini kita panasin dulu di teflon. Tapi sebelumnya mau aku potong dulu bagi dua biar tidak terlalu tebal. Ini memang tipe roti yang keras gitu, bukan yang lembut gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum dipanasin itu rotinya dibikin basah dulu. Bikin basah. Yang ini juga dibasahin. Ini aku nggak mau pakai apa-apa, nggak mau pakai minyak ya. Harus basah biar dia bisa jadi lembut. Oke, aku masukin. Lalu ditutup. Sambil nunggu aku mau siapin timunnya. Ini langsung dipotong aja. Nah ini tuh kita balik ya. Wow, udah crusty bawahnya. Tuh udah garing-garing. Sambil nunggu ini aku mau sambil masukin telur ya. Wow. Ya kalau telur dari kandang kita itu putihnya tuh terstruktur gitu, bulat banget kayak gitu, nggak bisa langsung pecah. Beda dengan yang kalau beli di toko. Merica. Garam. Aku mau rotinya itu sampai kering gosong gitu ya, kering kecoklatan. Agak susah ya ngebaliknya. Sudah matang. Tada, ini adalah sarapan kita hari ini, sarapan ala-ala barat ya. Ada roti baguette, timun, dan telur. Oke, mari kita sarapan. Wow, rotinya tuh jadi crispy dan dalamnya lembut lagi.
Aku punya kayak krim keju gitu. Oh, keju spready teman-teman. Nah, ini kita oles ke atasnya. Rotinya itu bagian luarnya ini garing, dalamnya lembut. Pakai timun. Jangan lupa makan sayur. Aku kalau bikin telur harus kering. Padahal dulu aku suka setengah matang, tapi setelah dapat telur yang amis itu aku jadi nggak bisa lagi makan telur setengah matang. Rotinya ini aku belajar bikin di rumah. Kan tadinya aku pikir baguette itu bikinnya ribet ya. Tapi setelah aku cari resepnya, ternyata bisa pakai ragi yang ada di Indonesia, merek F, dari F itu. Dan bahannya juga minim bahan, cuma 3 bahan kalau nggak salah. Cara buatnya simpel, jadinya aku coba bikin dan ternyata menurut aku sih lumayan berhasil ya. Cuman kurang pori-pori di dalamnya. Kalau pori-porinya ini tergantung gimana kita ngulen sama ngelipet-ngelipet adonannya itu. Jadi kadang-kadang aku juga nggak makan makanan Indo terus ya. Kadang-kadang aku makan roti, kadang-kadang makan yang lain-lain. Tapi tentu aja makan gini-gini nggak terlalu sering karena cepat bosen. Oke, setelah sarapan ini aku mau ajak kalian ke kebun. Kalian udah lama kan nggak lihat kebun aku. Kira-kira apakah semaian yang kita tanam minggu lalu tumbuh? Kalau kalian penasaran, ikutin terus video aku sampai akhir ya. Ayo sekarang kita ke kebun ya, ambil dulu perlengkapannya. Ayamnya baru dikasih makan sama mama. Aku mau sedikit bersihin teman-teman ini. Waduh, banyak yang bolong-bolong daunnya. Ini teman-teman. Ini kenapa ya daun aku kok bolong-bolong gini ya? Aduh, ini tanaman apa ya, lupa aku. Kecipir kayaknya. Kecipir, ya ampun. Oh my god, serem banget. Aku jadi takut kesini. Aku takut ada ulat. Kalau ketemu ulat udah deh histeris deh gue nih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang ini masih aman sih. Menurut kalian gimana ya? Apa ini harus dibasmi ya? Waduh. Merinding aku liatnya, guys. Merinding banget asli. Ini juga tuh yang di bawah. Mana ya tadi? Tuh. Bolong-bolong semua loh. Aduh, aku takut banget lagi. Kalau yang ini, yang zucchini, dia belum tumbuh ya. Baru ada bunga-bunganya. Tapi waktu yang pertama kali itu kan aku bilang tuh ada bunga-bunganya, udah mau tumbuh. Tapi ternyata bunganya itu layu gitu. Copot aja, nggak jadi buah. Kenapa ya teman-teman? Daripada bingung, aku mau bersihin dulu aja. Sedikit-sedikit ini mumpung baru munculnya kan cuma dikit-dikit nih, ini bisa dicabutin.
Oh iya, aku belum sempat cerita ke teman-teman semua ya. Jadi sebetulnya tanaman aku yang di sini ditimbun sama tanah ya. Jadi semuanya hilang. Tinggal sisa yang gede-gede ini aja. Nyalanya udah habis semua. Tinggal sisa zucchini sama kecipir. Kalian kalau ingat kangkung aku yang di situ, itu udah nggak tahu. Tinggal dikit-dikit yang bisa nerobos gitu. Kalau yang nggak bisa ya udah bye-bye. Jadi tanamannya itu maksud aku, kalau misalnya tanamannya kuat nerobos, dia bakal nerobosin tanahnya. Tapi cuman sebagian sih aku lihat. Cabutin dulu ya, mumpung masih sedikit. Jadi kalau kalian lihat nih ya teman-teman, kangkung aku tuh udah bye-bye banget ya, kayak udah nggak ada harapan. Dia rusak, udah ketimbun ya. Terus sekarang ya yang tersisa adalah dia yang bisa menerobos tanah lapisan di atasnya itu. Kalau enggak ya udah bener-bener mati. Kalau si ini aku lihat teman-teman, ini juga jadi kering. Aku juga kurang tahu ya kenapa kok dia jadi kering gitu. Padahal sebelumnya itu dia bener-bener segar banget nih, lihat. Ini jadi kering, yang melilit-melilit aja tuh jadi kering semua gitu. Padahal bunganya banyak banget teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ini. Aduh sedih banget asli. Ini perjuangan aku loh padahal. Jadi ini kan ada bibitnya gitu kan. Udah aku tanamin ke samping. Nah ini teman-teman. Nah ini kita buka aja ya. Kita buka, tabur di sampingnya. Biarin aja nanti di sini semuanya tanaman bunga telang. Nah gini, masukin. Oh ternyata ini udah ada yang rebus ya. Ini terus ini juga nih, ini bunga telang, ini bukan kangkung, ini aku tanam gitu deh. Kalian harus lihat ini tanaman buncis aku yang udah rusak layu sampai kering kayak gini. Sedih banget gak sih lihatnya? Nangis. Jadi teman-teman, aku cerita yang sedikit. Sebelum aku bikin video ini tuh udah 2 mingguan yang lalu, kalau nggak salah ya, tanahku tuh, kebun aku ditimbun lagi sama tanah biar lebih subur. Tapi emang aku juga salah, aku nggak liatin tanaman-tanaman aku yang kecil-kecil tuh ditimbun juga. Jadi kayak kangkung aku hilang, buncis aku rusak, dan ternyata bunga telang aku juga tuh rada kering. Aku juga kurang tahu apakah efek dari itu atau bukan. Sebenarnya aku sedih, cuman yang udah terjadi mau digimanain lagi gitu. Mau aku ngomel-ngomel pun juga gak akan ada yang berubah. Aku sempet males banget ngonten karena kebun aku rusak. Aku gak tahu deh, aku jadi kayak sedih banget gitu loh. Jadinya makanya kemarin terakhir aku ngonten itu, aku ngontenin semai kan, karena ya emang aku gak mau ke kebun sini karena kebun aku yang sini pelontos semua, udah pada rusak semua. Tapi udah, semoga ini nanti bisa pulih lagi ya. Seenggaknya zucchini aku semoga masih bisa berbuah gitu. Gitu teman-teman. Ya udah, daripada kita terlarut dalam kesedihan dan di sini digigiti nyamuk ya. Ayo kita lihat ya yang tanaman yang kita udah semai. Banyak banget nyamuk di sini. Ya, tapi kabar baiknya adalah yang kita semai kemarin pada tumbuh semua teman-teman. Ini kan bayam merah nih. Banyak yang tumbuh ya. Tumbuh semua. Ini sawi samhong juga nih. Tadinya aku kan taruh beberapa bibit biar siapa tahu ada bibit yang gak nyala itu. Jadi gak ada yang tanah yang kosong gitu. Gak taunya kayaknya semuanya pada tumbuh nih. Jadi dalam satu polybag banyak banget. Ini harus dipisahin biar nanti mereka gak kekurangan nutrisi. Terus yang di sini juga. Ini ada selada kris green yang paling depan ya.
Cuma ada kris green aja yang tumbuh. Kayaknya yang ini juga tumbuh, ini kayaknya cabai nih kalau aku nggak salah ya. Cuma satu yang tumbuh. Kalau yang lain-lainnya ini yang hijau-hijau ini aku kurang tahu apakah itu tanaman liar atau dari bibit aku, tapi kayaknya bukan ya, kayaknya tanaman liar ya. Ini juga harus dipindahin segera dari pot semai ini karena kalau nggak dia nggak gede-gede. Nah teman-teman, aku mau pindahin ya si tanaman yang udah aku semai ini ke pot. Itu udah aku olah sih tanahnya, jadi udah siap untuk ditanam harusnya. Semoga dalam nama Tuhan Yesus tumbuh. Itu papa aku baru pulang nganterin omah pijit selada kris green. Semoga dia tumbuh ya teman-teman ya. Berat juga loh tanah ini loh, orang cuma punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya rada jauh ya, biar nggak terlalu duduk hidupnya nanti. Biar aku geser deh yang ini. Oke, sejauh itu jaraknya biar dia bisa bertumbuh bebas ya, biar bisa gede gitu teman-teman. Biasanya aku nanam terlalu dempet sih, semoga yang kali ini pas ya. Oke teman-teman, udah aku pindah ke sini ya. Jadi semoga habis ini mereka tumbuh besar ya. Semoga habis ini mereka tumbuh besar. Dulu sini. Lagi azan. Jadi ini kan ada polybag yang masih kosong, aku pindahin ke sini aja ya. Jadinya cuma ada 2 sih, kita maksimalin aja dulu. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah ini kayaknya harus dikurangin. Kok kayaknya tanah aku ini terlalu basah ya. Oke, ini mau aku pindahin ke belakang dulu ya. Ada 5 berarti. Gimana bawahnya guys? Cuci tangan. Jadi aku taruh di situ ya teman-teman. Nih di sini biar dia kena sinar matahari. Tuh. Oke teman-teman, jadi kalian udah ikutin aku kegiatan aku pagi ini dari sarapan sampai berkebun. Kita udah pindah tanaman semai juga. Semoga tanaman yang kita pindah tadi bisa bertahan dan tumbuh ya. Aku cukup sedih waktu itu, aku sempat pindah semai tanaman lobak, tapi begitu dipindah semai dia tuh jadi layu gitu. Nggak tahu mungkin kena akarnya kecabut atau gimana, aku juga kurang ngerti. Tapi semoga yang kali ini ada 2 tanaman tadi, kris green dan sawi samhong ya, itu semoga semuanya bisa tumbuh. Kalian kalau misalnya kalian ada masukan-masukan, karena aku juga masih belajar berkebun, kalian kalau ada masukan kalian tulis aja di kolom komentar biar aku juga bisa koreksi cara aku berkebun, biar bisa berkebun lebih baik lagi ya teman-teman. Jadi semoga kalian suka dengan video kali ini. Video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.